Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita lanjut di part 2 ya, kisah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, tonton dulu part 1-nya biar nyambung dengan yang ini. Namun sebelum lanjut, pastikan dulu klik tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini, agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah Islami yang akan kita bagikan. Ketika Abu Sufyan balik ke Mekah setelah mengalami kekalahan di perang Badar, dia tuh bener-bener terpukul banget. Bagaimana tidak, semua tokoh Quraisy yang terkenal yang biasanya menjadi kebanggaan mereka tewas dalam perang Badar kemarin. Ada Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid, bahkan Abu Jahal juga. Bisa dibilanglah para pemimpin mereka yang paling dihormati habis semua. Pasukan Quraisy sendiri kehilangan sekitar 70 orang waktu itu. Nah, kebayang dong bagaimana syoknya mereka semua. Tapi yang menarik, Abu Sufyan gak mau lama-lama tenggelam dalam kesedihannya. Dia menyangka kalau umat muslim bakal merasa bangga, makin percaya diri, dan puas banget dengan kemenangan di saat perang Badar itu. Jadi, dia pun langsung mengasih semangat kepada orang-orangnya atau kaumnya. Dan dia bilang, udah jangan sedih lama-lama, kita harus bangkit. Kita bikin pasukan baru dan siap-siap untuk balas dendam di tahun depan. Seperti itulah kira-kira Abu Sufyan menyemangati kaumnya. Dia itu benar-benar mikir jauh ke depan, biar kaum Quraisy tidak kelihatan lemah di mata suku-suku Arab pada waktu itu. Dan benar saja, di tahun 3 Hijriah benar-benar terjadi kejadian besar, yaitu perang Uhud. Karena Quraisy nggak terima kekalahan mereka di perang Badar, jadi mereka nyiapin pasukan super besar yang jumlahnya adalah 3.000 orang. Mereka berangkat dari Mekah dengan niat balas dendam. Tetapi sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu dari Allah buat persiapan untuk membentuk pasukan muslimin. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengajak para sahabatnya buat bermusyawarah. Di sana ada banyak sahabat penting, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan sangat gagah dan sangat-sangat pemberani. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, orang-orang Quraisy udah berangkat nih, mereka sudah menuju Uhud. Kita hadapi mereka di luar Madinah atau bertahan di benteng saja? Gimana menurut kalian? Yang pertama jawab itu adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Dia langsung bilang dengan tegas, ya Rasulullah, kita keluar saja hadapi mereka. Apa sih yang perlu ditakutkan? Beberapa sahabat setuju dengan usul Sayyidina Hamzah. Tapi ada juga yang bilang, enggak ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah. Nah, di tengah-tengah diskusi itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kalau beliau semalam telah bermimpi. Dan dalam mimpinya itu, pedang beliau bengkok, ada sapi yang disembelih, dan beliau masuk ke benteng besar buat berlindung. Para sahabat pun bingung, lalu bertanya kepada Rasulullah, apa maksudnya mimpi itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, pedang bengkok itu tandanya ada kerabatku yang akan mati. Sapi disembelih berarti ada sahabat-sahabatku yang akan gugur. Dan benteng itu adalah Madinah. Sahabat terus bertanya, kalau begitu, apa pendapat Anda ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melihat mayoritas sahabat setuju untuk keluar menghadapi musuh. Jadi beliau langsung bilang, baiklah, kita keluar saja. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah untuk persiapan perang.
Beliau memakai baju besi, pedang, dan perisai, dan menyuruh Sayyidah Aisyah untuk siapin semua perbekalan. Ternyata di saat Nabi Muhammad SAW itu sedang berada di dalam rumah, para sahabat itu diskusi lagi. Mereka merasa, kayaknya kita sudah memaksa Nabi buat keluar. Sepertinya beliau lebih condong buat bertahan di Madinah. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu akhirnya berbicara, ayo kita ke rumah Nabi, kita tanya lagi. Siapa tahu beliau mau berubah pikiran. Tapi pas mereka sampai di depan rumah Nabi, Rasulullah SAW sudah keluar. Beliau sudah naik kuda, pakai baju besi lengkap, bawa pedang, bawa perisai. Hamzah dan sahabat-sahabat bilang, "Ya Rasulullah, sepertinya kami memaksakan Anda untuk keluar. Kalau Anda lebih memilih bertahan, kami tidak masalah. Kami tetap bertahan dengan Anda di sini." Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, kalau seorang Nabi sudah pakai baju perang, gak pantas untuk ragu atau mundur. Kita harus lanjut sampai Allah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, ketika pasukan kaum muslim sudah mulai bergerak ke medan perang Uhud, jumlah awalnya itu adalah 1.000 orang. Tapi di tengah jalan, 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay malah membelot. Jadi yang tersisa cuma 700 orang, termasuk 50 penunggang kuda. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW juga sempat didatangi oleh sekelompok kaum Yahudi yang merupakan sekutu Abdullah bin Ubay. Mereka itu nawarin bantuan buat ikut perang melawan Quraisy. Tapi Rasulullah tegas menolak mereka dan bilang supaya mereka balik saja ke Madinah. Situasi ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menegaskan tentang ujian keimanan yang dialami oleh kaum muslimin. Ada 2 orang golongan yang sempat ragu dan hampir mundur. Tapi Allah menegur mereka dengan firman-Nya, ketika 2 orang daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 122. Nah, soal kaum munafik yang membelot, Allah juga menurunkan firman-Nya yang tegas. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surat Ali Imran ayat 167. Bayangkan saja, di tengah situasi genting seperti itu, ada yang malah berkhianat. Tapi justru disitulah Allah menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpura-pura saja. Tapi meski jumlahnya lebih sedikit, Nabi Muhammad SAW punya strategi yang jitu. Beliau menaruh 50 orang pemanah di atas Jabal Uhud. Pesannya pun juga jelas, kalian jangan turun, menang atau kalah tetap di posisi. Pemanah itu penting banget buat menjaga pasukan muslimin dari serangan musuh. Awalnya strategi ini berhasil banget. Pasukan Quraisy kocar-kacir. Bahkan mereka sampai ninggalin wanita-wanita mereka di medan perang. Bayangin saja, di tradisi Arab, ninggalin wanita itu adalah aib besar. Tapi mereka lebih pilih lari karena sangat takutnya dengan pasukan kaum muslimin. Pasukan pemanah juga luar biasa hebat. Satu orang bisa melempar ratusan panah dengan cepat, dan hampir semuanya kena sasaran. Quraisy benar-benar tidak berkutik. Sahabat yang ikut perang juga bilang, kami sampai lihat medan perang kosong, musuh udah gak kelihatan. Tapi masalah mulai muncul. Pas beberapa sahabat mulai ngumpulin harta rampasan perang, 43 dari 50 pemanah di atas bukit malah ikut turun.
Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair udah ngingetin, jangan turun. Rasulullah sudah bilang tetap di sini menang atau kalah. Tapi mereka nggak sabar dan bilang, musuh sudah kabur semua. Buat apa kita tunggu di sini? Akhirnya mereka pun turun juga. Dan di saat itulah Khalid bin Walid yang waktu itu masih di pihak Quraisy melihat celah besar. Dia pun membawa pasukannya muter lewat lembah, naik ke atas bukit dan menyerang sisa pemanah yang cuma tinggal 7 orang saja. Mereka semua gugur. Dan habis itu pasukan Khalid menyerang pasukan Muslim dari belakang. Pasukan Quraisy yang tadinya lari lalu melihat bendera mereka berdiri lagi. Mereka langsung balik ke medan perang. Pasukan Muslim yang lagi ngejar musuh jadi kaget. Loh, kok musuh balik lagi? Mereka lalu buru-buru mundur untuk balik di medan pertempuran. Tapi malah tabrakan sama pasukan Muslim yang dikejar oleh pasukan Khalid bin Walid. Salah satu pemimpin Quraisy yaitu Jubair bin Mut'im dendam banget nih sama Hamzah radhiyallahu anhu karena pamannya dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Dia pun lalu menyuruh budaknya yaitu Wasy yang jago banget dalam melempar tombak buat bunuh Sayyidina Hamzah. Wasy pun dijanjikan kebebasan kalau berhasil. Tidak lupa juga Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, juga dendam berat sama Sayyidina Hamzah. Ayah, paman, dan saudara laki-lakinya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di perang Badar. Dia pun bahkan nawarin perhiasan mewah ke Wasy sebagai hadiah tambahan kalau berhasil membunuh Hamzah. Bayangin, Wasy itu nggak mikir apa-apa. Dia cuma mikir satu target, yaitu bunuh Hamzah biar bisa bebas. Wasy ini adalah orang Habasyah yang sekarang adalah Ethiopia, yang terkenal banget ahli dalam melempar tombak. Bidikannya hampir selalu tepat. Dan akhirnya Wasy ini ikut perang bareng bersama Quraisy di Uhud. Tapi dia nggak peduli sama perang itu karena targetnya cuma satu, bunuh Hamzah biar bisa bebas. Ini yang cerita adalah Wasy tentang kronologi terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Wasy berkata, aku memata-matai Hamzah di tengah pertempuran. Dia kayak unta abu-abu yang gagah. Gak ada yang berani menghadangnya. Aku sembunyi di balik pohon dan batu, nunggu momen yang pas. Terus aku lihat Siba bin Abdul Izzah, seorang Quraisy maju buat ngelawan Hamzah. Tapi Hamzah langsung menebas kepalanya dalam sekali serang. Aku yang melihat itu gemetaran, tapi aku tetap fokus. Pas Hamzah makin dekat ke arahku, aku gak buang waktu. Aku lempar tombakku sekuat tenaga. Tombakku kena tepat di perut Hamzah dan tembus sampai ke punggungnya. Hamzah masih berusaha maju ke arahku, tapi akhirnya dia jatuh. Aku diam di tempat, gak berani untuk mendekat sampai aku yakin dia telah gugur. Setelah itu, aku ambil tombakku dan kembali ke markas. Akhirnya, dengan terbunuhnya Hamzah, kaum muslimin sempat terdesak parah dan mundur dari peperangan. Mereka menaiki gunung Uhud untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya Hamzah ini jadi salah satu momen yang bikin hati para muslimin remuk. Apalagi Rasulullah. Hamzah bukan cuma paman Nabi, tapi juga sahabat dan pelindung beliau yang selalu ada di garis depan. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengalami luka-luka pada saat perang Uhud. Pelipis beliau berdarah karena pukulan dari Ibnu Qami'ah. Bahkan besi menancap di pipi beliau. Sampai-sampai sahabat seperti Talhah bin Ubaidillah harus menariknya dengan gigi sampai gigi Talhah tanggal. Nah, di tengah kondisi ini, Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang gugur sebagai syahid. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bagaimana tubuhnya diperlakukan setelah gugur. Ceritanya ketika perang sudah berakhir, Hindun istri Abu Sufyan itu memang benar-benar dendam banget karena ayah dan pamannya terbunuh oleh Hamzah di perang Badar. Jadi begitu dia tahu Wasy berhasil membunuh Hamzah, dia pun langsung mencari jasadnya. Dia langsung datangi Wasy dan berkata, "Antar aku ke jasad Hamzah."
Lalu diantarlah Hindun oleh Wahsy ke jasad Hamzah. Wahsy pun bilang, itu jasadnya yang ada bulu merpati di baju besinya. Itu ciri khasnya Hamzah. Lalu Hindun pun mendekat, dan di sini bagian yang bikin merinding. Dia memutilasi jasad Hamzah. Hidungnya dipotong, dadanya dibelah, dan jantungnya dikeluarkan. Saking dendamnya, Hindun berusaha memakan jantung itu, tapi dia tidak mampu menelannya dan akhirnya dimuntahkan lagi. Singkat cerita, Rasulullah SAW melihat jasad pamannya. Beliau menangis terisak-isak. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab, belum pernah beliau melihat Rasulullah menangis sekeras itu kecuali pada saat itu. Tapi kemudian turunlah wahyu. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Hamzah adalah pemimpin para syuhada di akhirat nanti. Subhanallah, Allah memberikan kedudukan yang begitu mulia untuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada para sahabat sebuah kabar gembira. Beliau pun bersabda, ketika saudara-saudara kalian gugur di perang Uhud, Allah menjadikan ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung hijau. Ruh-ruh itu mendatangi sungai-sungai di surga, memakan buah-buahannya, dan bertengger di lentera-lentera emas yang tergantung di bawah naungan arsy. Bayangin, para syuhada itu hidup di surga, bebas hilir mudik menikmati keindahannya. Mereka udah punya segalanya, tetapi tetap saja ketika Allah bertanya 3 kali dalam pertanyaan yang sama, apa yang kalian inginkan? Lalu mereka akhirnya bilang, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, biar kami bisa syahid lagi di jalan-Mu. Kenapa mereka meminta itu? Karena pahala syahid itu begitu besar, sampai mereka ingin merasakannya lagi dan lagi. Mereka nggak kepikiran balik untuk ketemu keluarga, istri atau anak. Yang mereka pikirkan cuma satu, yaitu pingin syahid lagi di jalan Allah. Subhanallah. Dan untuk kita semua, Allah turunkan firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Jadi teman-teman sekalian, kisah ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Hamzah gak cuma gugur sebagai syuhada, tetapi juga menjadi simbol keberanian, keimanan, dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kita gak bisa hadir di medan perang kayak zaman dulu, tapi kita bisa terus berjuang untuk Islam di cara kita masing-masing. Menurut kalian, apa hikmah terbesar dari kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.